Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmatnya yang telah tercurah kepada kita. Juga kita jangan lupa senantiasa memuji Allah, karena hanya Allah lah yang bisa kita puji. Kita bersyukur kita sebentar lagi sudah menghadapi bulan Ramadan. Insya Allah kurang 10 hari ya, karena untuk kalender Muhammadiyah hari pertama puasa itu jatuh pada hari Rabu tanggal 18, berarti kurang 10 hari. Tentunya untuk menghadapi bulan Ramadan ini kita sudah berusaha untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Karena akhirnya bulan Ramadan ini tidak sama dengan bulan-bulan lain. Bulan yang istimewa, bulan yang dimuliakan, dan kita benar-benar harus mempersiapkan diri agar kelak dalam menjalani ibadah Ramadan benar-benar bisa mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya dan mendapatkan ampunannya. Kita lihat para sahabat Rasulullah SAW dalam mempersiapkan di bulan Ramadan. Sahabat Abu Bakar, beliau kurang 2-3 bulan sebelum Ramadan, beliau sudah mempersiapkan diri dengan memperbanyak ibadah dan bersedekah, kemudian mendalami ilmu Al-Quran. Ketika ditanya Rasulullah, beliau mengatakan, untuk meningkatkan iman dan takwa dalam menjalankan bulan Ramadan benar-benar bisa dengan baik. Demikian pula ketika Sayyidina Umar juga kurang 2-3 bulan mempersiapkan diri. Jadi Ramadan kurang 2-3 bulan itu sudah mempersiapkan diri. Beliau juga dengan meningkatkan ibadahnya, mempelajari Al-Quran, supaya kelak di dalam bulan Ramadan dalam melaksanakan ibadah betul-betul bisa lebih baik. Tujuannya untuk meningkatkan iman dan takwa. Juga tak ketinggalan pula Ali bin Abi Thalib, demikian pula kurang 2-3 bulan sudah mempersiapkan diri. Jadi rata-rata kurang 2-3 bulan beliau sudah mempersiapkan diri di era sahabat Rasulullah. Namun ada pula yang hanya kurang 1-2 minggu. Abu Hurairah mempersiapkan Ramadan 1-2 minggu dengan meningkatkan ibadah dan memahami Al-Quran. Nah kita ya sekarang kan kurang 10 hari. Kalau kita belum mempersiapkan, mari kita tanamkan dalam diri kita. Ya, misalnya minimal melatih diri lebih banyak beristighfar. Kemudian meningkatkan sholat wajib berjamaah. Jadi bukan hanya subuh, maghrib, isya, tapi upayakan 5 waktu secara berjamaah. Kecuali undur syar'i. Kemudian meningkatkan sholat-sholat sunnah. Sholat rawatibnya, sholat lainnya, termasuk tahajudnya, kita tingkatkan. Sehingga kelak di bulan Ramadan tidak ada celah yang akan membuat kita lemah dan lalai. Karena apa yang kita lakukan itu akan menjadi sebuah kebiasaan dan tradisi kita dan melekat menjadi karakter. Kalau tidak kita laksanakan, maka kita akan merasa kehilangan. Kemudian juga kita memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau mungkin barangkali sebelumnya itu hanya habis subuh sekali saja atau habis maghrib, atau Quran itu jarang dibuka. Nah kalau ingatlah kita mulai banyak berinteraksi sehingga kita akan terlatih. Syukur-syukur bisa dengan mempelajari terjemahannya atau mentakhsin yang sudah dihafal, atau juga menambah bacaan dan amalannya. Jangan khawatir untuk rotol, kalau kita semangat juga bisa. Saya ini nggak punya gigi, tapi saya berusaha untuk membaca sebaik mungkin. Kalau itu ada kepresetnya ya itu sudah maklum, Allah memaafkan. Karena saya nggak punya gigi. Ya. Saya nggak punya gigi, berusaha memperbaiki. Itu yang memotivasi saya itu adalah Ustadz Amin almarhum. Saya ditaksin secara khusus tanpa gigi. Beliau mensemangati saya bahwa ada seorang syekh yang tidak punya gigi sama sekali melatih
membaca Al-Quran bisa baik. Saya hampir setiap hari sama Pak Amin itu rumahnya di Taksin terus sampai, dan itu yang saya ulang akhirnya insya Allah walaupun tidak sempurna sesuai dengan harapan Pak Fuad, tapi insya Allah mendekati benar, itu aja. Ya, jadi kemauan dan semangat semua itu bisa terlaksana. Kalau kita tidak mau ya tentunya lemah. Dan tanamkan fisik dan mental dalam menghadapi bulan Ramadan. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu dengan tanpa ada manfaat sehingga membuat fisik kita down. Justru menjelang Ramadan kita sakit, kita akan rugi. Mental kita siapkan, jangan sampai ada mengeluh, apalagi sampai mengeluh, aduh urung-urung Ramadan maneh. Sing tas Ramadan maneh, poso maneh, jangan sampai. Justru kita harus bersyukur kita diberi usia menjumpai Ramadan lagi, kita bisa memperbaiki kelemahan dan kekurangan Ramadan yang dulu untuk kita tingkatkan di Ramadan yang ini. Kalau kita berupaya untuk membiasakan diri dari sisa waktu melatih diri ini, mulai kita dari banyak beristighfar, melaksanakan upaya sholat berjamaah selama 5 waktu, memperbanyak sholat sunnah, kemudian kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Insya Allah dalam kita menghadapi Ramadan nanti, kita akan happy dan justru merasa bahwa ini adalah bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, bulan Al-Quran, bulan penebusan dosa. Sehingga disitulah kita benar-benar menikmati kebahagiaan di dalam bulan Ramadan dan melaksanakan amal ibadah itu sebaik-baik mungkin. Apakah bisa ini dilakukan? Bisa. Bisa. Semua tergantung niat. Apakah berat? Tidak. Karena Allah tidak membebani hambanya di luar kemampuannya. Apa yang diberikan Allah itu semua bisa dilaksanakan di luar. Kalau tidak mampu, batasannya adalah mati. Nah, kita menjalani dengan keikhlasan, ketulusan karena Allah menghendaki ridho Allah, insya Allah. Demikian pula kami juga mengingatkan bahwa di dalam melaksanakan amalan-amalan itu, kita hendaknya tidak egois, tidak hanya melaksanakan amal bersifat untuk dirinya sendiri atau amal yang bersifat amalan qasir. Amal qasir itu amalan yang dilakukan hanya untuk manfaat dirinya sendiri. Sing penting aku nang Gusti Allah apik, ibadahku semua ditampa, urusan dengan yang lainnya tidak. Misalnya hanya sholat, iktikaf, puasa, tidak ada amalan sosial lainnya. Kalau kita hanya terpacu pada hal itu, maka kita juga akan rugi karena setelah meninggal bekas amalan yang ada tidak ada yang jariah, tidak ada yang mengalir. Justru kita memanfaatkan juga, kita melaksanakan amalan yang bersifat mutaati. Artinya amalan yang kita lakukan itu memiliki nilai manfaat untuk orang lain, baik itu di dunia maupun di akhiratnya. Nah, amalan mutaati inilah yang bisa menjadikan jariah bagi kita untuk kita nikmati walaupun kita sudah meninggal. Misalnya kita menghadapi puasa, misalnya pas ada teman kita, aku iki posoan harus budaya total nih, aku utangku akeh urung lunas belas, aku terjerat hutang, salah-salah aku gak iso poso. Padahal kita tahu teman itu bagus, ibadahnya bagus, mengeluh pada kita. Kemudian kita ada uang lebih, tanyai aja, utangmu piro sih? 2 juta, bagi dia 2 juta banyak, mungkin bagi kita hanya 100 ribu. Wis ngene wis ya, aja sampai ganggu ibadahmu, iki tak pinjami. Balekno sak mampumu, gak usah bunga. Kon poso harus tetap menjalankan puasa. Aja sampai kon gak poso hanya karena mikir uang. Dia kita pinjami untuk melunasi utang ke luar, kita tahu karakternya bagus, hanya kan terjerat. Itu dilunasi tanpa bunga, kita beri kesempatan membayar selamanya. Terlepaslah dia dari rentenirnya.
Itu juga amalan yang membantu meringankan orang. Pahalanya orang yang tadi terjerat tidak akan puasa menjadi puasa. Yang contohnya demikian. Atau contohnya lagi kita membangun masjid. Amal-amal jariah yang bisa dirasakan manfaatnya untuk orang lain, pahalanya untuk orang lain dan untuk kita sendiri, itu amalan mutaati. Termasuk mengajarkan ilmu agama yang bermanfaat. Jadi ini dalam bulan puasa ini mari kita lakukan sebanyak-banyaknya sesuai dengan kadar kemampuan kita. Itulah yang bisa kami sampaikan untuk menjelang bulan puasa ini. Semoga Allah meringankan kita di dalam melangkah untuk kebaikan ke depan, sehingga amal ibadah kita semakin hari semakin baik. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.